emangnya krim, tapi loh sekali lagi ya. Tapi Gilga adalah kebanggaan Madiun, Pak. Betul, Bos. Ketika Ngawi punya Denny Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I sebenarnya ya balik lagi ke sudut pandang ya. Iya. Kalau misalnya melihat babi itu haram, ya sudah, bukan mungkin tidak memakan ya karena faktor itu haram, oke lah ya. Tapi kalau Anda menganggap babi haram tapi minum Alexis misalnya atau tiba-tiba langsung check in ke Oyo bersama pasangan, nah itu yang patut dipertanyakan. Ya. Zina yes, babi no. Aduh. Udah lah, nggak usah ngomong itu. Kalau kita nganggap tuh ya mereka kurang edukasi aja. Iya betul. Kita ngobrolin yang maju-maju lah. Nah, yang maju-maju. Itu nggak bikin maju. Iya. Karena yang pasti kalau ngonten itu kan produktivitasnya harus didukung oleh perangkat yang mumpuni, ya kan? Jelas. Biasanya kalau Mamil ini ngonten-ngonten gitu, HP-nya apa, Gus? Yang sekarang pakai HP aja cukup ya? Cukup. Nah, HP-nya apa sekarang? Ya kalau pengennya proper, Ya. minimal iPhone. Tetap ya? Apple. Oke. Karena perangkatnya Apple itu sudah mendukung segala produktivitas untuk konten kreator. Kita nggak perlu stabilizer, Oke. foto juga udah bagus gitu kan. Bukan berarti yang Yang non lain Apple juga jelek ya? Bukan. Oke. Sekarang HP pribadimu apa? iPhone. iPhone berapa? Yang ini XR. Wah, sama aku juga. Nah, ini- Warnanya sama lagi. Merah ya? Ini ya, merepresentasikan partainya. Ciao. Ini iPhone XR beli tahun 2020 tapi second punya teman. Oke. Oh, Kalau second. yang ini Beli second. Beli di Maju Hardware dong. loh, Betul? tahun ini udah beli 2 kali di Maju Hardware. Wey! Udah percaya. Mau saya tunjukkan notanya. Iya. iPhone semua tapi? Ini 13. 13. Karena ini belum mendukung wide. Oke. Ini sudah mendukung wide kamera. Oh, 0,5. Jadi misalkan kita review di tempat yang sempit, nggak perlu dari jauh, kita udah klik gitu aja udah kita. Oke. Sekarang berarti kalau konten-konten lebih nyaman pakai produk dari Apple ya? Ya. Kalau misalkan foto, misalkan kita memang pencahayaannya kurang mumpuni, kita pakai flash. Kalau misalkan yang pengen detail lagi, kita pakai kamera. Kamera pun kita Profesional. iya, Sony A6400. Belinya di Maju Hardware juga di Plaza. Lo kurang Maju Hardware. Iya. Tak sebutin lagi. Iya. Bahkan dia ini lebih Maju Hardware dari Maju Hardware itu sendiri. Tio ikut pre-sale-nya iPhone 14 Pro Max tahun 2 tahun yang lalu. Ikut pre-sale. Sangat Dia Maju salah Hardware satu- sekali Anda ya. Loh, iya dong. Bahkan dia ngambil yang internalnya paling tinggi. 1 tera. Wah, ini ciri-ciri orang partai sebenarnya. Menjilat. Ya. Ini asli, Bos. Iya. Itu aja sih. Karena ya kalau kita dari konten kreator butuh gadget ya jelas lah. Yang dekat aja ada, lengkap. Harga bersaing. Pinter banget ini ya. Bukan nggak gitu briefnya. Tapi memang ya siapa lagi raja gadget store, IT store di Madiun kalau bukan Maju Hardware. Nggak ada yang ngalahin tuh. Tidak ada yang mengalahkan. Nggak ada yang ngalahin. Bahkan saya baru tahu beberapa ya waktu yang lalu lah, 2-3 bulan yang lalu. Ternyata saya pikir tuh Maju Hardware jualnya handphone, laptop seperti itu ya. Ada PS juga ternyata. Makanya. Ada hal-hal yang Kebutuhan PC itu lengkap. Kebutuhan PC lengkap. Kabel, LAN ada. Kamera router digital kamera ada. digital, drone ada. Mesin cuci ada juga ya? Ada. Mesin cuci ada, peralatan rumah tangga semuanya lengkap sekali ya. Nggak punya duit bisa kredit lagi. Dibantuin, aduh. Brief yang sudah tersampaikan dengan baik ya. Enggak, pengalaman soalnya. Pengalaman. Datang ke Maju Hardware, cuman tanya doang. Ini harganya berapa tuh, Mbak? Nah. 20 juta gitu. Walah, saya Mbak ngumpulin uang. Ini bisa dicicil loh, Mas. Oh iya. Berapa? 600.000, 700.000. Masa, Mbak? Ya wes. Aduh. Ini sudah kaya sekali ya Gus Wahid karena selain gadget-gadget yang sudah mumpuni untuk konten, mobilnya juga baru. Enggak, second. Ya itu inilah cerita-cerita dikit dong. Kesuksesan Anda ikut bisnis Oke Racing. Oh bukan ya? itu sebenarnya hasil dari konten nggak sih Gus? Ya, ada Jujur aja. beberapa persen konten juga. Gokil, terus ya. nabung, terus beberapa dulu ada
apa namanya bisnis yang sempet partneran sama temen, terus Sukses sekali Anda. Ada. Saya pengen tanya lu, Gus. Sukses gimana tuh, Gus? nggak ada sukses itu nggak ada. Sukses itu nggak ada. Dari kacamata mana dulu? Kalau dibilang, wah kamu sukses udah gini. Iya, iya, iya. Buktinya saya banyak utang mas ya. Iya, karena sukses itu sudut pandangnya tergantung ya. Tergantung. Sudah menikah buat saya, Anda sudah sukses karena saya belum menikah gitu. Contohnya misalnya. Kalau analogi saya itu ya, ini ada tangga nih, kita naik tangga nih. Ketika kita sudah naik anak tangga ketiga, yang bilang sukses itu anak tangga kedua yang ke satu. Oh ya, betul. Tapi ketika kita masih melihat 4, 5, 6, Belum. Wah, anjir kayak sukses ya, kayak gitu. Sama aja. Iya, nggak ada sudut iya, pandang. iya. Otomatis yang anak tangga ke 5, 6, 7 melihat Anda belum sukses. Belum, dan Tapi saya mengejar mereka. betul, Gitu. betul. Luar biasa. Ya kuncinya ya bagaimana kita mencapai target, bisa jadi kayak mereka. Itu aja sih. Kalau kita cuma, kamu sukses ini pinjam 100 doang, itu kan ya wow. Iya. Nah, mungkin terakhir ini Gus, karena dunia konten kreator ini kan semakin banyak ya. Apalagi ini kan yang namanya anak-anak muda ini kan semakin ada lagi lah, baru lagi regenerasi. Dengan bertambahnya usia Mamil yang sekarang sudah besar ya, kalau ngomongin kontennya Mamil ini sudah besar. Tapi kalau ngomongin generasi-generasi yang baru-baru yang mungkin pengen jadi konten kreator, itu apa yang dilihat nih untuk anak-anak Gen Z ya sekarang? Apalagi anak-anak Gen Z ini kan juga sebenarnya dia punya visi misi yang mungkin mereka cukup kreatif juga, tapi mungkin masih bingung untuk mengaplikasikan ke lapangan bagaimana sih konten yang baik, konten yang benar, walaupun mungkin udah punya gadget yang canggih. Mungkin kasih masukan deh buat para konten kreator baru, apalagi Gen Z ini, Gus. Apa yang harus mereka persiapkan? Selain mungkin gadget yang belinya di Maju Hardware. Yang pertama itu niat lah. Jadi niatnya harus benar-benar ikhlas dan sangat mencintai apa yang dia pengen konten. Ibaratnya begini, ada teman saya tuh yang suka motor, terus apa namanya dia tuh membiayai motornya tuh sebanyak mungkin. Bahkan dia kalau nggak punya duit tuh nyelengi, nggak makan, sampai nggak, ya pokoknya dia berpuasa demi uangnya terkumpul terus beli spare part. Dia mencintai motor itu lebih dari dirinya sendiri kan. Terus sayangnya aja dia tuh nggak dikontenin. Katakanlah dia ngebangun motornya yang dari nol itu sampai sempurna. Itu kan dikontenin bagus, bisa jadi referensi teman-teman yang suka motor juga. Pada intinya kontenlah atau bikinlah konten sesuai dengan passionmu. Kalau misalkan saya kenapa kok suka banget sama makan, tanyain apa-apa, katakanlah kok bisa ya karena udah dari SMA, bahkan dari kecil tuh sama bapak tuh jam 5 sore tuh keliling ke Madiun, beli ayam penyet Bunani, terus soto daging di Pasar Seleko. Dan itu dikontenin semua? Enggak, zaman dulu. Oke lah, ini kontenin semua. Zaman dulu belum, tapi kan suka jajannya ini kan Ya. sudah terdoktrin dari awal. Betul. Terus ketika muncul apa namanya dunia digital yang sekarang lagi masif banget, wah sayang nih nggak dikontenin. Daripada saya kalau ketemu orang tak ceritanya aku nemu panganan enak, ya wes tak story aja kan gitu, sama. Jadi kamu harus mencintai apa yang kamu hobikan dulu aja. Kalau suka motor, silakan motor, olahraga, musik, semuanya. Kalau misalkan kamu nggak cuan di kontenmu itu, minimal kamu mencintai itu dan nggak menyesal. Dan paling enggak, walaupun belum cuan tapi viral gitu ya? Ya viral itu nomor sekian lah. Nomor sekian. Karena viral itu hokian aja. Jadi misalkan kita ngambil apa namanya yang di bola-bola yang undian itu kan. Oh iya. Viral itu kebagian jatah kapan? Oh Kan iya. tahu. Bahkan kadang ada konten yang kita tidak maksudkan untuk biar bisa viral, tapi justru viral. Betul. Makanya kalau bisa dibilang kita ngupload konten di sosmed itu investasi, betul. Pertama investasi dokumen kita, bisa dokumentasikan keseharian kita, kesukaan kita, bangun personal branding. Ketika nanti kontennya viral, kamu bisa dilirik oleh brand, diajak kerjasama, dititipin iklan, jadikan bintang model iklan dan sebagainya. Kan gitu kan. Betul. Dulu kan awalnya juga kafe ke kafe. Dia suka banget musik gitu. Iya. Akhirnya punya platform di TikTok kan dulu awalnya. Betul. Dia sering nge-live, bikin konten, viral. Dia nyekrim. diundang mana? Bukan saya. Iya. Lah kan emang nyekrim, tapi loh sekali lagi ya. Tapi
Gilga adalah kebanggaan Madiun, Pak. Betul, Bos. Ketika Ngawi punya Denny Caknan, kita harus bangga kita punya Gilga. Betul. Tapi justru yang dia bikin itu ketika orang yang melihat itu kan kita bilangnya haters ya. Justru dia menaikkan dia. Justru menaikkan. Menaikkan Jadi dia. kalau misalnya nggak pengen Gilga sukses, jangan ngomongin Gilga. Kalau misalnya kalian Betul. terus-terusan ngomongin Gilga, Gilga semakin mahal. Betul. Gitu Nah, ya. itu dia. Kuncinya di sana aja. Itu. Berarti ngonten ya. Rajin-rajinlah ngonten. Betul. Seperti Dan itu kan kebagian hoki itu, Dek. betul. Gilga scream. Iya. Aku bila dia Iya, iya, kan iya, gitu iya. kan. Ya. Semakin dicari orang Gilga gitu. Terus tapi jangan kalau cerai dikontenin ya. Jangan. Ya hal-hal yang negatif jangan dikontenin. Yang positif aja lah, video menginspirasi orang. Terus Betul. biar orang itu bisa belajar dari kita. Karena Ya. saya kemarin lihat di TikTok itu, bukan, di kontennya Tekotok di YouTube itu, ada orang yang nggak mau menikah karena sering melihat angka perceraian dan konten-konten perceraian perselingkuhan di TikTok. Oke. Karena kan TikTok itu kan sesuai dengan apa yang kita rasakan dan apa yang kita tonton ya. Kita lihat galau. Algoritmanya pinter banget ya. Makanya itu baca itu. Sekarang dia nggak mau nikah gara-gara itu. Waduh. Berarti medsos bisa jadi bumerang juga untuk kita ya, Gus. Makanya kalau saya tuh nggak pernah katakanlah mengumbar atau menge-share sesuatu yang sangat tidak mendidik. Minimal ada apa hikmahnya dikit lah. Katakan nanti komen, ini tak buat komen ya. Kamu harus tahu dulu. Iya. Jadi Wahid ini tidak pernah meng-share konten-konten yang tidak mendidik, jadi semuanya inspiratif ya. Ya, Seperti karena misalnya tujuannya pendidikan pondok, Bos. ya, kayak misalnya waktu waktu masa-masa COVID, terus nggak mungkin dong nge-share keramaian di tempat, Enggak dong. nge-share. Enggak dong, itu kan bukan saya aja. Yang saya haters dong. Yang saya terus. Tapi lapor polisi. Oke, tapi pastinya ya namanya konten kreator itu selalu ada naik turunnya, selalu ada hatersnya. Tapi gara-gara itu juga ada cuan, ada rezeki ya, ada rezeki, ada. Tapi rezeki nggak selalu cuan. Oh, maksudnya? Rezeki itu nggak selalu cuan. Oh iya betul. Makanan, Relasi, saya relasi, relasi Andromeda network. dari sosmed juga. Ya. Nah, itu ini rezeki. Rezeki. Karena yang pasti semakin banyak networking, semakin banyak teman itu kan Betul. rezekinya juga bisa semakin banyak insya Allah ya. Mungkin Bahkan kan anaknya Denny Caknan, Dek Cunda itu, ya. rezekinya banyak. Iya, dari lahir. Udah bikin akun Instagram, Nah. udah dapat banyak brand. Iya, Nah. sudah mewarisi Alphard dan rumah mewahnya ya. Tapi ya, semoga kedepannya dunia konten kreator juga semakin sehat ya Gus ya. Apalagi saya cukup ada prihatinnya juga, ada beberapa anak-anak yang ya saya pikir itu konten-konten yang apa ya, tidak pada tempatnya. Kayak misalnya kemarin ada Gen Z yang dengan bodohnya membuli Palestina itu. Kayak gitu lah. Jangan FOMO atas viral. Nah itu, maksudnya tetap pakai ini ya. Iya. Kalau mau viral tetap pakai otak untuk bisa menghadirkan konten-konten yang paling nggak inspiratif lah ya. Kayak gitu. Sebenarnya kalau saya bisa membaca itu dari sisi baiknya, saya itu cuma pengen jadi jokes internal aja. Kebetulan. Sebenarnya. Mungkin ya. Salahnya adalah Anda merekam Dan mengupload. mengupload. Kadang ada kan kayak teman-teman yang main motor itu Iya. nggak pakai helm, Nah. bawa-bawaan. Loh, Iya. kamu keren, udah kamu lihat sendiri aja, jangan di-post. Betul. Followermu nggak butuh itu, gitu. Betul. Ya mungkin ada followermu yang butuh itu tapi pada akhirnya menghujatmu. Nah. Gitu. Karena ada beberapa orang yang suka dengan keributan itu tadi. Gus. Betul, itu tadi macam-macam. Kita Iya, harus iya, tahu iya. market lah. Benar. Jadi ngonten lah yang baik dan benar, paling enggak ya yang inspiratif, yang paling enggak kalaupun itu tidak menginspiratif, buat lucu-lucuan, tidak menyinggung yang lain gitu. Teman-teman saya Gus di status WA ngontennya, wah sama pacarnya di OU gitu, santai aja. Pacarnya ute-ute gitu. Nah, padahal teman-teman yang lain sama, Ya. tapi tidak di-post. Tidak di-post. Nah, dia lebih pintar. Nah, saya punya, tapi saya nggak share. Nggak bercanda. Terima kasih Gus Wahid. Terima kasih juga. Mantap banget. Tadi. Pokoknya sih sukses terus untuk apapun yang dilakukan, dan pastinya terima kasih banyak untuk teman-teman Sobat Maju yang sudah menonton obrolan maju, obrolan yang bikin maju untuk episode kali ini. Pastinya banyak sekali narasumber-narasumber yang bakalan kita hadirkan.
Dan kita tunggu juga komentar-komentar, share, like dari kalian semuanya. Silahkan kasih komentar dan share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin. Siapa yang perlu untuk kita undang di Obrolan Maju. Sampai ketemu lagi di Obrolan Maju episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye.